Di era 90-an sampai tahun 2000-an awal, bisa dibilang produk keluaran Kawasaki itu nggak kelihatan menonjol secara penjualan, kecuali varian Ninja 150 series. Itu pun market share-nya nggak semasif Mega Pro, Honda Tiger, ataupun Yamaha Scorpio. Penjualan segmen motor bebek maupun Ayagonya pun juga nggak seramai produk Jepang lain, dan terkesan tampil sebagai tim penggembira saja. Meskipun saya akui, desain bebek Kawasaki itu sebenarnya nggak kalah keren loh. Contohnya Kawasaki Edge dan juga ZX130. Namun entah kenapa, tetap saja kedua motor ini lebih jarang ditemui di jalanan dibanding motor bebek lain. Bahkan bisa dikatakan satu-satunya sepeda motor yang menjadi tulang punggung Kawasaki selama tahun 2000-an ke atas, ya cuma Ninja 150 series. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan kondisi penjualan seperti itu, Kawasaki bisa terus survive di pasaran Indonesia? Padahal mereka nggak ikutan balap MotoGP loh. Ya pernah ikut sih, tapi nggak lama. Dan bahkan mereka juga nggak jualan sport 150cc 4 tak ataupun motor matic seperti pabrikan Jepang lain. Kok bisa jualan motor mereka laku terus? Gimana caranya? Apakah mereka punya pesugihan atau pengelarisan? Nah, daripada bingung, mending kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Bagi Kawasaki, pengalaman mungkin menjadi pelajaran yang sangat berharga. Selama belasan tahun jualan sepeda motor di Indonesia, mereka sadar tidak akan mampu jika bersaing di market yang dimainkan Suzuki, Honda, maupun Yamaha. Apalagi pasar motor kelas menengah ke bawah seperti motor bebek, ketika pabrikan Jepang tadi mempunyai banyak varian pilihan. Sementara Kawasaki hanya punya produk KC dan Blitz R saja di kelas motor bebek ini. Tentunya, hal ini membuat Kawasaki kesulitan bersaing di pasaran. Kondisi Kawasaki saat itu bisa dibilang sama menyedihkannya seperti kondisi Suzuki saat ini. Tidak banyak produk sepeda motor baru yang ditawarkan, dan penjualannya cenderung sepi. Bahkan di saat popularitas motor matic mulai naik, Kawasaki sama sekali tidak ada minat untuk turut andil dalam persaingan. Namun di tengah-tengah panasnya persaingan matic Jepang kala itu, pada tahun 2008, Kawasaki Motor Indonesia justru membuat gebrakan baru dengan merilis Kawasaki Ninja 250 Karbu dan Kawasaki KLX 250. Disusul kemudian oleh KLX 150, The Tracker 250, The Tracker 150, sampai Kawasaki KSR dan mungkin sekelas ER6 pun turut diboyong masuk ke pasar Indonesia. Sejak saat itu, strategi pemasaran Kawasaki pun mulai berubah 180 derajat. Dari semula ikut menjajakan motor entry level, kini mereka bermanuver dengan menawarkan sepeda motor yang tidak dijual pabrikan lain. Kehadiran Ninja 250 Karbu saat itu seketika menarik minat pecinta sportsbike maupun anak muda yang ingin tampil menawan di mata kaum hawa. Gengsi soal naik Ninja ini jelas tidak terbantahkan karena ya memang gak ada sportsbike lain yang menawarkan desain dan mesin twin cylinder macam Ninja 250. Citra inilah yang kemudian melahirkan anggapan bahwasannya motor sport firing itu ya Ninja. Sebagian besar orang mungkin lebih familiar dengan Ninja dibanding sport firing lain. Karena yang dijual resmi ATPM dalam jangka waktu yang panjang ya cuma keluarga Ninja series. Ada kok sportsbike lain, tapi popularitasnya tidak sebesar Ninja, misalnya seperti Honda CBR. Gak heran, nama besarnya dikenal luas, bahkan sampai kalangan orang awam kalau melihat motor full firing, kesan pertama mereka akan tetap menganggap kalau itu adalah sebuah Ninja. Perlahan tapi pasti, penjualan dari motor-motor yang tergolong kelas premium Kawasaki ini beranjak naik, dan Kawasaki pun terus mencari celah baru untuk mendatangkan produk-produk mereka yang sebelumnya belum ada di pasaran. Brand image Kawasaki yang dikenal minim pesaing menjadikan produk keluaran mereka dianggap sebagai suatu barang eksklusif sehingga melahirkan banyak konsumen loyal yang tipikalnya tidak gampang terpengaruh oleh arus tren. Meskipun secara angka penjualan unit nggak besar, setidaknya satu unit motor Kawasaki yang punya harga lebih mahal dari motor Jepang lain saat itu bisa terus membuat Kawasaki tetap hidup sehingga menjadikannya lolos dari keterpurukan. Strategi brilian Kawasaki ini sukses. Kondisi pasar yang sebelumnya membuat Kawasaki jadi tim penggembira, kini Kawasaki menjadi pionir yang segmentasi pasarnya mulai diikuti oleh Yamaha maupun Honda. Setidaknya dengan strategi khas Kawasaki ini, di tahun 2021, Kawasaki telah menduduki peringkat ketiga sebagai sepeda motor dengan penjualan terlaris di Indonesia
dengan mencatatkan sebanyak 43.540 unit terjual dalam kurun waktu tahun 2021. Intinya daripada capek bersaing di kelas yang berdarah-darah, dengan persaingan yang super duper ketat, Kawasaki lebih memilih bikin lapak sendiri, jual motor yang belum ada di pasaran, cari celah apa yang konsumen inginkan, dan jadilah Kawasaki yang sekarang ini. Nah, sekarang teman-teman udah paham kan, kenapa Kawasaki itu nggak jualan skuter matic, sport 150cc, ataupun motor komuter dengan harga terjangkau. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.